Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Apa kabar, Aquarius? Sekarang sudah ada di akhir April, yang artinya ini saatnya untuk baca prediksi kalian di bulan Mei 2022. Oke? Sebelum aku mulai, aku mau ngasih tahu kalau aku lagi buka giveaway readings. Jadi kalian bisa langsung cek ke YouTube aku, ke profilnya ya, ke bagian community-nya, terus kalian lihat deh post terakhirnya apa. Kalian ikutin aja syaratnya dan langsung bisa ikutan ya. Nanti hasilnya pengumumannya akan aku umumin tanggal 30 April 2022. Alright, berarti 2 hari lagi. Anyway, langsung aja kita mulai ya. Jadi seperti biasa, bacaan ini akan aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara umum. Yang kedua adalah love life kalian seperti apa. Yang ketiga adalah karir keuangan. Dan yang keempat adalah pesan buat kalian. Oke? Kita mulai ya. Aquarius Mei 2022. Oh ya, sambil aku ngocok, aku mau ngasih tahu kalau bacaan ini sifatnya general ya. Jadi bisa cocok sama kan, bisa juga enggak. Jadi ambil yang cocok dan buang yang tidak. Take what resonates and leave the rest. Kalau mau lebih personal lagi, lebih kayak khusus buat kalian doang, itu namanya personal reading. Kalian bisa langsung follow dan kunjungi Instagram aku @dextratarot dan bisa DM di sana. Oke? Kita mulai. Aquarius Mei 2022. Aquarius Mei 2022. Kita punya higher power. Ada dry desert. Ada apa gerangan? Ada dry desert. Gimana puasa kalian minggu-minggu terakhir nih? Apa udah pada pulang kampung semua? Aku sih nggak pulang kampung ya, soalnya kayak macet banget, rame banget jalan tuh. Aduh nggak kuat deh. Nanti lagi deh. Kalau kalian pulang kampung, pastikan udah vaksin ya. Kalau bisa sampai boosternya juga. Cuma nih, dapat 3 kebanyakan. Aquarius Mei 2022. Security. Oke, sekarang kita ke Tea Fortune Leaf. Tea Leaf Fortune Cards. Aquarius Mei 2022. Udah dapat 3. Alright, terus tarotnya kita ada langsung dong Six of Coins, Ace of Swords, satu kartu lagi. Kamu dapat The Hermit. Oke, menarik. Jadi kita ada higher power, ada dry desert, ada hostilities, ada security, ada Six of Coins, Ace of Swords, The Hermit, Success, Goldfish, sama Victory. Menarik ya ini ya. Bulan Mei 2022 untuk para Aquarius ya. Kamu nih bakal banyak ditolong sama karma baik kamu sih, kelihatan dari higher power ya. Gimana gimana Tuhan memberikan atau semesta memberikan keberuntungan buat kamu itu melalui orang-orang atau sosok-sosok yang punya power yang tinggi gitu loh. Contohnya lewat bos kamu, lewat mentor kamu, atau lewat orang tua, atau sesimpel kayak ada orang penting sih yang posisinya lebih tinggi daripada kamu, bisa bos atau bisa orang yang lebih kaya daripada kamu, karena kombinasi kedua kartu ini. Ada higher power di sini kan juga ya. Kamu tuh dapat, ya ampun aku ngomongnya berantakan. Sebentar. Kamu tuh bakal dapat banyak bantuan ya. Itu salah satu bentuk keberuntungan kamu di bulan Mei. Kamu bakal dapat bantuan dari orang yang penting tadi itu. Entah bisa aja dari pemerintah atau dari orang yang memang posisinya lebih tinggi daripada kamu. Nih, ini kamu. Tuh dia kayak ngasih sesuatu. Salah satu bentuk bantuannya adalah bentuk uang ya. Jadi buat kalian Aquarius yang mungkin lagi sedang menunggu kayak dapat bantuan berupa uang atau dapat berkah di bulan Mei, kalian akan dapetin itu sih. Kemungkinan di awal Mei ya. Ini juga nggak ngomongin tentang uang aja sih, tapi memang
bisa aja power, bisa aja kayak koneksi, bentuknya bisa apapun ya kalau kita ngomongin tentang berkah ini, yang pasti akan dikasih dengan semudah itu gitu loh sama dia. Itu udah bentuk keberuntungan juga. Nah kemudian di pertengahan bulan mungkin kamu akan menghadapi masalah yang sama dan cukup kering ya, bisa dibilang cukup kering karena kayak ini nggak ada ujungnya nih si apa si padang pasir nih nggak ada ujungnya dan bikin kamu kayak jadi harus mikir dan ada di mode bertahan gitu loh, ada di defense mode, ada di mode pertahanan, mode bertahan, karena kamu ngerasa kayak gila ini gue nggak bisa ngandelin siapapun di sini. Nah makanya jadikan ini antisipasi ya, karena di awal bulan ini cukup beruntung, jangan sampai itu cuma di awal bulan doang. Jadi keberuntungan ini kamu simpan, kalau misal bentuknya uang ya, untuk jaga-jaga kamu bertahan hidup di pertengahan bulan gini. Kok pertengahan sih? Pertengahan bulan. Nah, itu maksudku. Tapi bagusnya adalah walaupun kamu cukup ngerasa tidak aman ya, di sini kartunya itu kamu masih bisa semangat gitu. Ini juga kayak apa ya? Pengingat buat kamu untuk semangat dan tetap bisa chin up atau angkat itu dagu kamu biar bisa melihat matahari yang arahnya dari sana tuh. Jadi masih ada harapan gitu. Tapi memang kamu akan ada di mode bertahan ini sih dan akan cukup sensitif ya. Ditambah dengan ini, lihat nggak sih? Sama-sama pegang pedang di sini. Jadi hati-hati sama ucapan kamu. Jangan karena kamu sensitif, kamu jadi melakukan atau berkata-kata yang tidak enak gitu, yang tidak sepatutnya dikeluarkan. Jadi kamu atur emosi kamu. Kalau memang kamu ngerasa kamu tidak aman, ngerasa tidak apa ya? Tidak aman tuh dalam arti bukan aman karena mau dibegal ya. Maksudnya kayak ngerasa kamu tuh tidak merasa bahagia gitu loh, karena kondisi keuangan kamu juga misalnya. Nah, jangan sampai gara-gara itu kamu tuh jadi kayak super sensitif dan defensif gitu sama siapapun. Hati-hati ya, jangan sampai melakukan keputusan yang salah hanya karena emosi saat itu. Nah, kemudian menariknya juga lah, di sini ada security sama the hermit. Kalau kalian lihat ya, ini kesamaannya apa? Security ini ada di dalam goa dan hermit ini juga tradisionalnya tuh memang dia tuh kayak bertapa yang di dalam goa biasanya itu. Nah, jadi kayaknya abis ini kejadian mungkin kamu rada-rada menyesal ya. Jadi mikir lagi, ini bener nggak sih perbuatan yang gue lakukan gitu. Tapi memang ini juga sebagai pengingat bahwa di bulan Mei ini jangan lupa untuk selalu refleksi, melihat sendiri apa yang sudah kamu lakukan ke diri kamu, ke diri orang lain, dan orang-orang sekitar kamu juga gitu loh. Keputusan-keputusan yang kamu ambil dan sekiranya rencana di masa depan yang ingin kamu ambil gitu ya. Ketika kartu ini digabungkan, kalau memang kamu punya rencana untuk membuat kehidupan kamu lebih stabil daripada sebelumnya, please lakukan itu dengan perlahan, jangan terburu-buru ya. Kalau memang kamu butuh untuk mengasingkan diri kamu dari orang-orang di sana, silakan. Kalau memang kamu butuh waktu sendiri untuk berpikir, silakan. Nggak harus kok dengerin kata orang terus-terusan ya. Aku rasa apabila kamu melakukannya dengan lebih tenang dan kayak benar-benar dengerin apa yang kamu rasakan, keamanan ini bakal tercipta sih gitu. Kalau memang kamu butuh untuk jalan-jalan keluar ya, mumpung liburan nih kamu butuh healing, silakan ya. Jauhkan dari orang-orang, nggak usah kamu pamer di sosmed segala macam, karena yang perlu kamu healing itu dari kamu sendiri, bukan image kamu di mata orang lain kayak gitu. Nah, menariknya juga di sini 3 kartu yang lainnya ada ngomongin tentang keberhasilan. Jadi sebenarnya bulan Mei adalah bulan keberhasilan buat kamu. Pertama ada sukses, keberhasilan ya jelas. Yang kedua ada goldfish, increase in material wealth or spiritual growth. Kemajuan peningkatan di kekayaan material dan kekayaan mental atau kekayaan spiritual. Ini udah kelihatan dengan kartu hermit ya. Pada akhirnya kamu akan lebih dewasa secara spiritual juga. Bisa juga ngomongin tentang uang ya, ini kelihatan nih di awal. Dan terakhir ada victory, kemenangan atas beberapa hal gitu loh. Jadi nggak usah khawatir sih. Bulan ini walaupun ada kejadian ini tadi ya, tapi itu tetap adalah bulan kemenangan buat kamu gitu di bulan Mei. Tapi memang mungkin karena temanya juga ini ya, Lebaran juga nih, Idul Fitri. Jadi memang ya semuanya itu berjalan baik untuk kamu, Aquarius, di bulan Mei ini ya. Sekarang kita berangkat ke ke love life kamu ya. Relationship kamu di bulan Mei, Aquarius. Salah. Oke, Mei 2022. Aquarius relationship. Kita dapat serendipity. Interesting.
What? Masa kartu yang sama? Hostilities. Ini kamu kayak percintaan juga lumayan ngerasa insecure ya? Merasa insecure ya sama kondisi kamu yang mungkin jomblo gitu? Ataukah di hubungan kamu tuh ngerasa nggak aman sih? Tapi banyak juga yang bersyukur kayak, daripada gue jomblo gitu kan. Ya tapi mendingan jomblo daripada kamu ngerasa nggak aman seperti ini. Kenapa harus bertahan di hubungan yang kamu pun ngerasa nggak nyaman? Nah itu jadi question tuh, jadi PR buat kamu juga. Tapi aku lengkapi dulu ya, ada reconciliation di sini. Ada worth waiting for. Dapat honeymoon. Oke. Wow, anjingku berisik sekali, Bong. Terus Aquarius Mei 2022 percintaannya. Kita dapat Seven of Wands. Dapat Page of Swords atau Princess of Swords. Sama kita dapat Two of Wands. Menarik ya, ada serendipity, hostilities, home, reconciliation, what we're waiting for, honeymoon, Seven of Wands, Princess of Swords atau Page of Swords sama Two of Wands. Jadi di bulan Mei ini sebenarnya sih, kamu akan masuk ke mode bertahan ya. Mungkin ada yang deketin kamu, terus kamu gak suka, atau sesimpel kamu tuh kayak lagi jomblo bisa juga dan kamu ada di mode bertahan. Dalam arti, nah kenapa sih? Kayaknya bulan Mei ini gak cuma tentang keberhasilan, tapi juga mode bertahan buat kamu ya. Pada umumnya nih, kartu ini nih, ini mode bertahan nih. Jadi kayaknya kalau ada orang-orang yang dekat sama kamu tuh, kamu kayak, ini orang serius gak sih? Gitu. Gak segampang itu kamu buka hati. Tapi memang ini salah satu bentuk keberuntungan kamu sih. Artinya kamu gak akan segampang itu suka sama orang. Dan artinya kamu hanya akan menarik orang-orang yang memang serius sama kamu. Karena kamu udah punya filter itu. Gitu. Bagus. Gak apa-apa, pertahankan. Tapi lucu ya, pedang-pedangan juga nih bawanya. Tapi beda gini, kalau yang ini artinya mungkin di bulan Mei nanti akan ada orang yang bikin kamu kepo dan kamu pengen tahu orang itu lebih lanjut. Terutama apabila orang itu kamu kenal di internet ya. Mungkin lewat TikTok, Instagram, atau Facebook, terserah deh. Kamu akan kepo dengan orang ini sih. Dan bisa juga artinya kamu bakal diperhatikan sama orang dari online. Dan mungkin juga kamu akan ketemu sama dia di bulan Mei ini. Karena saking keponya. Tapi bagus sih, kamu nanti ketika ketemu juga gak langsung kayak nunjukin suka. Ya kamu akan sangat hati-hati sama langkah yang kamu ambil pada dasarnya. Kemudian di sini ada home sama Two of Wands ya. Ditambah reconciliation sini. Kayaknya bakal banyak yang ketemu lagi sama mantan, yang mungkin karena silaturahmi lah ya, dalam rangka lebaran gitu. Dan kayak mengingatkan kamu gitu, mantan ini atau orang yang sudah kamu kenal di masa lalu ini mengingatkan kamu betapa familiar dan betapa kenalnya kamu sama dia gitu loh. Ada keinginan untuk memiliki pasangan atau memiliki situasi dengan pasangan yang sifatnya tuh kayak rumah yang nyaman, yang aman gitu loh. Karena di awal kamu ngerasa udah gak aman, gak nyaman begini ya. Sayangnya sih gitu. Jadi di akhir-akhir bulan juga nih, di bulan Mei, kalau kita ngomongin tentang relationship, kamu tuh jadi mikir lagi gitu, apakah ini yang aku mau gitu. Nih kamu rencanakan lagi arahnya kemana, ke sana atau ke sini. Apakah harus bertemu lagi? Kemarin udah putus, apakah harus bertemu lagi di tengah? Kamu mikir lagi gitu loh. Tapi dengan adanya passion gini, artinya kamu juga memang ada keinginan untuk difokuskan si energi kamu ke relationship ini ya. Tapi sebenarnya pada dasarnya kamu tuh malas gitu loh coba-coba hal yang baru lagi. Kamu tuh maunya yang familiar yang udah kamu kenal gitu loh, malas banget. Makanya ada kemungkinan juga kamu bisa ketemu lagi sama mantan kamu, terus ketemu ya belum tentu jadian balik lagi. Terus juga bagi yang memang ngerasa nggak penting lah sama orang baru atau nggak penting lah relationshipnya, nggak apa-apa. Worth waiting for kok. Kamu bukan berarti mentang-mentang sendiri atau mentang-mentang nggak bahagia terus menjadikan relationship sebagai jawaban atau jalan keluar. Belum tentu itu yang terbaik buat kamu. Kalau memang kamu nggak nyaman dengan pilihan orang yang ada, ya udah tunggu aja sampai waktunya tepat gitu ya. Terus juga ada honeymoon di sini. Jadi mungkin yang udah punya pasangan ini akan jadi bulan yang menyenangkan karena penuh dengan kumpul-kumpul sama keluarga, orang yang kamu sayang itu ada sekeliling kamu dan bisa liburan bareng gitu loh. Jadi dinikmati ya, terutama yang udah punya pasangan nih. Aman-aman. Kemudian kita sekarang masuk ke karir keuangan ya. Karir keuangan Mei Aquarius 2022. Mei 2022 Aquarius, karir keuangan. Oh ya, kalau kalian mau personal reading ya bisa DM aku ya
di Instagram aku Dextra Tarot. Sangat-sangat terjangkau, dan aku kalau baca tuh persis selama ini dan sebanyak ini kartunya. Kalian bisa curhat juga, apapun. Aku tuh ngitungnya cuma waktunya, jadi termasuk affordable sekali, nggak aku atur kayak jumlah kartu dan jenisnya. Yang penting jawaban kamu, yang kamu cari, terjawab. Karir keuangan, Aquarius, Mei 2022. Kita punya not for you. Wah, apa ini? Apa nih yang bukan buat kamu? Mungkin kamu akan mengalami penolakan atau perpisahan, bisa juga, yang berkaitan sama karir dan keuangannya di bulan Mei. Nggak usah bersedih Aquarius, karena artinya ya karmanya udah selesai sampai situ, berarti memang dia bukan yang terbaik buat kamu. Jadi dibawa santai aja. Terus ada heartbroken ya kan sih. Mungkin kalau ngomong tentang karir dan keuangan nih, kamu kayaknya harus mengalami perpisahan sih. Mungkin kamu akan resign atau pindah ke tempat kerja yang baru, atau teman kerja akhirnya memutuskan untuk bye dan kamu nggak bareng lagi sama dia, atau karyawan juga banyak yang udah pinter-pinter, banyak yang memutuskan untuk selesai di bulan Mei. Tapi nggak usah khawatir sih, memang dia bukan buat kamu, nggak bisa dipaksain. Kecewa sih ya, karena banyak yang tiba-tiba, nggak ada tanda-tanda langsung keluar. Ada Field of Dreams, oke, ini wajar keluar, karena arti gini, yang harus kamu sadari adalah semua semesta itu bekerja sesuai keinginan dan kebutuhan kamu juga gitu loh. Nah, ketika ketiga kartu ini muncul, ini artinya memang semua terjadi untuk kebaikan kamu juga gitu loh. Aquarius, ini ngomongin bagaimana mimpi-mimpi kamu ini harus dipilah-pilih atau kayak tebang pilih gitu ya. Nggak bisa semuanya tuh ditumbuhin gitu, harus fokus salah satu dan yang lain tuh disingkirkan. Nah, balik lagi ke sini, kalau memang udah nggak bagus, singkirkan aja, ngapain dipertahankan gitu. Aquarius ya, karir keuangan, dan ini juga arti kamu sudah saatnya memutuskan impian kamu tuh mau dibawa kemana. Dan memang harus tebang pilih tadi, harus ada yang dibuang, harus ada yang dipertahankan. Jadi memang ini saat yang baik ya bulan Mei untuk pilih-pilih mana mimpi yang mau kamu wujudkan, mana yang ditahan dan mana yang dibuang. Nah, di sini ada fire juga. Ya, oke. Ini udah di akhir bacaan ya. Berarti memang setelah kamu ngalamin ini, kamu akan kayak berpikir lebih jelas. Ngomong-ngomong ini kelipatan 3, 6, 9, 3. Mungkin itu ada arti tertentu buat kalian. Nah, ini bagus keluar di fire ini. Artinya semangat kamu untuk mewujudkan mimpi itu tuh gak cuma kata-kata gitu loh. Nah, mumpung mood kamu masih baik banget nih di bulan Mei ini, sebaiknya eksekusi ya, jangan ditunda, ya kan tuh. Yang keluar juga Queen of Wands. Jadi memang ini kalau nggak kamu ya orang-orang di sekeliling kamu juga sih, yang kayak apa memberikan banyak kayak semangat ke kamu. Mungkin ibu kamu atau kakak perempuan kamu atau siapapun yang kamu anggap di atas kamu, yang apa sih yang sifatnya kayak berapi-api gini, dia bakal kayak ngasih banyak pencerahan dan ngasih banyak dukungan sih. Banyak ngasih, lihat gak sih? Dia ngasih bantuan itu gak cuma kayak lewat ide loh. Tangannya pun ada banyak kan. Artinya juga ikut bekerja bantu kamu untuk mewujudkan mimpi ini. Atau kayak membereskan masalah ini yang di awal. Kita ada The Fool. Ini kartu yang baik keluar ya. Setelah Not For You dan Heartbreak ini yang keluar The Fool. Jadi memang kamu akan meninggalkan sesuatu dan akan memasuki fase baru di bulan Mei ini. Sesuatu yang baru, sesuatu yang fresh. Dan memang sebenarnya menuju ke mimpi kamu juga sih. Ini super. Nah kan ini kartu pertama yang keluar tadi tuh. Ingat gak di kocokan pertama? Ini kamu akan dibantu sama orang. Memang ini bulan berkah buat kamu, Aquarius. Bakal banyak bantuan yang dateng, menang banyak. Dan memang bulan berkah buat kamu. Bakal dibantu secara finansial juga ya. Kalau memang kamu lagi mulai sesuatu yang baru ini. Bakal dapat pertolongan dari orang. Dan segampang itu dia ngeluarin duit. Gitu. Nah itu karir keuangannya. Kemudian kita ke pesan ya. Pesan buat Aquarius bulan Mei 2021. 2022 sih. Aquarius Mei 2022 kita punya Nothing Yet Set in Stone. Artinya nggak semuanya sudah saklek ada ya. Kemudian kita ada A Fire Climax Approaches. Bulan Mei ini akan jadi puncak-puncaknya, kamu bakal kayak berapi-api sih. Berapi-api untuk meninggalkan, berapi-api untuk kayak tebang pilih, dan berapi-api untuk mewujudkan. Yang terakhir kita ada You're very close to achieving your goal. Kamu dikit lagi bisa mencapai goal kamu. Beneran. Lalu kita ada Judgment.
I understand that everyone has their own unique path and challenges. Saya mengerti bahwa setiap orang itu punya jalannya masing-masing yang unik dan penuh tantangan. Jadi kamu jangan ngiri sama orang lain ya. Kayak kayaknya dia baru mulai udah berhasil. Kayaknya dia ini kok udah kayak gimana gitu. Kayak gue udah berusaha kok nggak langsung berhasil. Nah itu tadi, tantangan orang tuh beda-beda. Nggak fair buat kamu kalau kamu bandingin dia dengan kamu. Startnya aja beda, tantangan aja beda. Jadi daripada kita fokus ke orang lain, lebih baik kita fokus ke diri sendiri. Gitu. Terus ada feelings. Healing begins with feeling. Be gentle with yourself and tender with your heart. Kata dia, kesembuhan itu mulai lewat perasaan. Baik-baiklah dengan diri sendiri, lembut-lembutlah ya. Pakai hati kamu juga tuh. Terus yang terakhir, sebelum kita sudahi bacaan kali ini, kita ada clearing. As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mind to God. Such freedom. Nah ini kayak sebagai pengingat bahwa apapun yang kamu punya di dunia itu sebenarnya bukan punya kamu gitu loh. Kayak cuman titipan sementara. Ketika kita bisa nge-shift atau menggeser cara pikir kita bahwa semua yang kita miliki ini sifatnya sementara, kita akan lebih kayak nyantai dan percaya kalau apapun yang sudah dipercayai, diserahkan ke kita, itu akan datang gitu loh. Dan kalau seandainya tidak datang, berarti ada yang lebih baik yang disiapkan buat kamu gitu. Coba deh mulai percaya itu, Aquarius. Oke, sekian dari aku. Kalau kalian suka, silakan like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe, terima kasih. Terus kalau mau personal reading, kalian bisa langsung follow dan DM Instagram aku @dextratarot. Oh my god, aku sampai susah ngomongnya. Itu ada di description box di bawah ya. Terus ya udah, stay safe Aquarius. Thank you for letting me read for you. Bye bye.